Di sudut kota yang riuh, Laras tinggal dalam diam yang menyesakkan. Setiap kali matahari terbenam, ia menatap kalender di dindingnya. Tanggal-tanggal itu tidak lagi menandakan hari, melainkan jatuh tempo. Bayang-bayang hutang terasa seperti kabut tebal yang menyelinap masuk melalui celah pintu, membuatnya sulit bernapas. Ketukan di pintu itu selalu datang di jam yang sama. Itu adalah Pak Barja, pria dengan suara berat dan tatapan yang tidak pernah tersenyum. Setiap lembar rupiah yang Laras berikan seolah menguap begitu saja, ditelan oleh bunga yang tumbuh lebih cepat daripada kemampuannya bekerja. Laras merasa kecil di hadapan tuntutan yang tak pernah usai. Laras mencoba menghitung kembali sisa uang di dalam kaleng biskuit tuanya. Logam-logam itu berdenting sepi. Ia telah memotong jatah makannya. Berjalan kaki berkilo-kilometer untuk menghemat ongkos. Namun lubang itu tetap menganga lebar. Di bawah sinar lampu minyak, ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus berlari dalam lingkaran yang sama. Pagi berganti malam, Laras bekerja tanpa henti. Di pasar, ia mengangkat keranjang-keranjang berat berisi sayuran hingga bahunya terasa kaku. Keringat bercampur dengan debu jalanan, namun pikirannya tetap tertuju pada angka-angka yang menghantuinya. Setiap tetes keringat adalah harapan kecil untuk membeli kembali ketenangannya. Suatu sore yang basah oleh hujan, Laras terduduk di bawah emperan toko yang tutup. Harapannya mulai terkikis seperti tanah yang tersapu air. Ia merasa benar-benar sendirian, terjebak dalam jerat yang ia buat karena keterpaksaan di masa lalu. Air mata yang ia tahan seharian akhirnya jatuh, menyatu dengan rintik hujan. Di tengah keputusasaannya, sebuah tangan hangat menyentuh bahunya. Itu adalah Bu Widya, seorang perajin kain yang tinggal di ujung gang. Bu Widya tidak memberikan uang, melainkan sebuah pelukan dan sebuah ajakan. Ia bercerita tentang sebuah kelompok koperasi wanita di kampung mereka, tempat di mana beban tidak dipanggul sendirian. Bu Widya membimbing Laras untuk memahami bahwa ada jalan keluar yang lebih sehat. Mereka duduk berjam-jam, membedah catatan keuangan Laras dan merencanakan langkah-langkah kecil. Laras belajar tentang pengelolaan uang dan bagaimana koperasi bisa membantunya melunasi hutang rentenir dengan bunga yang manusiawi, asalkan ia mau berkomitmen untuk menabung dan belajar. Dengan pinjaman modal dari koperasi, Laras mulai membuka usaha kecilnya sendiri, membuat kudapan tradisional yang resepnya ia pelajari dari mendiang ibunya. Ia bangun lebih pagi bukan karena takut, melainkan karena semangat. Harum aroma pandan dan gula merah mulai memenuhi rumahnya, menggantikan bau apek dari rasa cemas. Hari yang dinanti tiba. Laras berdiri tegak saat Pak Barja datang untuk terakhir kalinya. Ia menyerahkan amplop coklat berisi sisa hutangnya, ditambah bunga yang telah disepakati. Tidak ada lagi tangan yang gemetar. Saat Pak Barja melangkah pergi, Laras merasa seolah beban seberat gunung telah diangkat dari pundaknya. Kini, kalender di dinding Laras tidak lagi penuh dengan tanda silang merah yang menakutkan. Ia melihat hari-hari ke depan sebagai kanvas kosong yang siap ia lukis. Laras tidak hanya terbebas dari hutang, ia telah menemukan kembali harga dirinya. Di bawah sinar matahari pagi yang cerah, ia melangkah keluar dengan senyum yang akhirnya mencapai matanya.